Hanya di sini menyembah, menyembah bapaknya, menyembah ibunya, menyembah hartanya, menyembah berhala. berhala entah tetek bengak apa itu, bahkan menyembah kiainya, menyembah. Menyembah kiai. Wes pokoknya bener salah opo jare Kiai Sableng iku, Mbah Sableng. Ojo ngaji nang liyane pasti salah. Salah, nah, itu. Kudu ngaji nang kene wae. Nah, itu. Salah satunya Bahaya sekali. bahaya sekali. Materialistis. Ini saya apa namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah. Freedom finansial, ya, freedom berpikir, ya, berdaulat berpikir, berdaulat ekonomi, ya, berdaulat bicara, berdaulat melangkah, berdaulat beragama, semuanya freedom, ya, berdaulat. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah apapun situasi, apapun kondisi, bersyukur. Tidak ada pilihan lain kecuali syukur. Insya Allah, seberat apapun masalah hidup kita, seberat apapun beban pikiran kita, seabsurd, sehitam apapun polemik batin hidup kita, ekonomi, hukum, politik, negara, budaya, rumah tangga, apapun, ya, seruat apapun, selama kita masih bersyukur, insya Allah di saat yang sama, di detik yang sama, di selah yang sama, ada harapan di situ, ada pertolongan Allah di situ. Makanya bersyukur, jangan remehkan bersyukur. Di saat ada kesusahan, di saat yang sama, di dimensi yang sama, di situ ada kebahagiaan. Di mana ada kesempitan, di situ ada kelapangan. Di mana ada keterpurukan, di situ ada harapan. Dan itu hanya bisa disadap, direspon oleh syukur. Maka bersyukur, supaya ayatnya ada, bersyukurlah padaku tak tambah nikmatku, kan begitu ya. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, tak cabut nikmatku, begitu. Maka bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Kemudian sholawat dan salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah sering kita sampaikan, saya hidup, ya Allah, saya sanggup hidup tanpa apapun saja. Isinya dunia ini, saya bisa hidup tanpa apapun. Gak punya mobil, gak punya rumah, gak punya harta, gak punya apapun. Bahkan saya sanggup, ini bahasa filosofisnya, bahkan saya sanggup hidup tanpa angin sekalipun. Bahkan saya sanggup hidup tanpa malam sekalipun. Bahkan saya sanggup hidup tanpa siang. Bahkan saya sanggup hidup tanpa matahari sekalipun. Pokoknya saya sanggup hidup tanpa apapun. Asal satu, ya Allah, sungguh saya tidak akan sanggup hidup tanpa syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya nggak akan sanggup hidup tanpa namanya, ya Allah. Apa artinya saya? Apa artinya kami kalau tanpa Muhammad, tanpa Rasul, tanpa Nabi Muhammad? Nggak ada. Mau tiap hari hatam 30 kali, 1000 kali Al-Quran, ya kan? Mau sedekah 1 triliun per hari, mau bangun masjid 1 juta per jam, kurang apa coba? Tapi kalau tanpa syafaat Nabi Muhammad SAW, nggak ada nilainya semuanya di hadapan Allah. Makanya aku berimajinasi, aku nggak bisa hidup tanpa apa? Tanpa Rasulullah, tanpa syafaat. Makanya ayo senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, luar biasa, malam ini hadir, ya, narasumber jauh-jauh dari Bandung, dan beliau pernah jadi narasumber di sini. Ini yang kedua kali. Nah, waktu pertama beliau masih jomblo.
Nah, sekarang kita tanya, ini masih jomblo atau jangan-jangan sudah punya istri? Masih jomblo. Assalamualaikum Mas Haji ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tadi malam beliau datang ke pengajian ya dari Bandung lewat darat disetir sendiri. Nggak capek karena orang seperti beliau ini setiap busa nafasnya penuh dengan zikir, baik tersurat baik tersirat. Setiap busa nafasnya itu ritmenya itu sofistik, makanya kuat. Wallahu a'lam bishawab. Sehat Mas Haji? Alhamdulillah. Ini hasil karyanya Mas Haji ya. Goresan tangannya Mas Haji ini, Masya Allah. Saya sama Dik Sanum. Dulu ini ke susu maksudnya ya. Jadi ini nggak konsen ke susu, ini hasilnya seperti ini. Apalagi kalau nggak ke susu. Nah, kalau itu dari Kepanjen kemarin narasumber juga. Mas Haji sehat ya? Alhamdulillah. Rencana berapa hari di Malang? Sampai rencana sih sampai tanggal 23 sebenarnya. Berarti saya berangkat ke Medan, Saman pulang gitu ya. Iya. Terus besok ada saudara dari Banten mau hadir juga. Iya. Alhamdulillah. Sekarang tanggal 20 ya, kita sebut ya tanggal 20 hari Minggu 20 September hari Minggu 2020 jam 8:30 kurang 10 menit. Alhamdulillah. Mas, kita waktu video Saman diupload banyak itu komentar tuh, cerdas ini Mas Haji ini, undang lagi gitu kan. Wah, terus diantara yang apa gimana? Ada yang telepon, ada yang ngechat, ada yang apa setelah tayang waktu itu? Nggak ada. Oh, udah ada. Pesan lukisan? Nggak ada. Oh, Masya Allah. Ya, orientasinya arahnya bukan ke situ. Betul. Ya makanya apa? The law of attraction-nya nggak ke sana ya, tarik menariknya nggak ke sana. Seandainya waktu kita wawancara itu jenengan memancarkan gelombang cari jodoh, mungkin banyak yang ngechat perempuan gitu ya. ini lebih apa namanya ya, wonder lagi lah istilahnya. Gitu. Apa ya? Kita itu unlimited. Unlimited. Jadi menuju suatu titik koordinat yang benar-benar sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik koordinat itu adalah rahmat. Rahmat bagi semua alam, rahmatan lil alamin. Gitu ya. Meneruskan perjuangan Rasulullah, para sahabat dan para ulama. Di video yang pertama sudah mengenalkan diri sih, beliau mu'alaf. Jadi sekarang perlu memperkenalkan diri lagi ya, cerita sekilas masuknya mu'alaf itu Mas. Gimana, tahun kan sudah sih dulu ya, tapi nggak apa-apa lah sekilas diulang lagi. Ya, saya ini kan Lahir Kristen. sebenarnya sih enggak ya, karena saya enggak mau mengikuti apapun dulu. Oh, ateis. Ya enggak juga. Beragama tapi nggak jelas gitu ya. Ya itulah. Saya lahir memang keluarga itu murgainnya banyak macamnya. Ada yang kejawen, ada yang Protestan, ada yang Katolik, Gado-gado lah. Gado-gado lah pokoknya, campur aduk. Yang Islam ada juga. Ada, yang Islam lebih banyak sih. Oke. Cuman kan di antara sekian banyak perbedaan ini, semua mengatakan bahwa saya lah yang benar gitu. Oh, maksudnya iya. yang kejawen benar, yang Katolik benar, yang Kristen benar yang gitu. bisa benar gitu. Maka saya nggak bisa seperti itu. Kebenaran itu bagi saya bukan katanya, tapi harus real melalui apa kata saya gitu, melalui petunjuk yang jelas. Terus petunjuk itu apa kan gitu. Nah disitulah saya mencari dulu. Ya apapun memang ya dipelajari lah. Mau kejawen, mau apa itu, semua dipelajari. Terutama kalau saya di bidang apa namanya sejarah itu paling suka, makanya karena ini saya selalu mengorek tentang sejarah, baik melalui narasumber orang, maksudnya pelaku sejarah ataupun melalui media, kemudian melalui apa saja, mungkin relief ya, pernah juga saya mempelajari relief di Candi Borobudur itu maksudnya apa gitu. Pernah. Pernah. Oh gitu Dan ya. ya alhamdulillah
kebenaran mulai terungkap lah. Berarti perjalanan spiritualnya sampean gitu ya? Ya. Cerita satu-satu Mas, tapi singkat. Kejawen misalkan. Kalau kejawen, pernah mempelajari kejawen? pernah. Nah, Kejawen gimana? itu ya itu tadi, dia mengutamakan apa sih namanya, batin. Orang kejawen gitu kan nggak harus sholat, yang penting eling, eling, ingat Allah cukup. Memang ada sih sholat eling itu, ada tuntunannya, ada ayatnya, ada sholat eling itu ada ayatnya. Kalau nggak salah di surat apa ya, surat An-Nur atau surat Al-Baqarah, mohon maaf nggak hafal ya. Oke, Tapi jelas terjemahannya? ada. Nggak hafal. Ya wes. Intinya sholat eling itu sah, lunas, boleh, tapi khusus binatang, Gus. Bukan manusia. Makanya setelah saya menemukan ayat itu, oh ini udah nggak bisa. Nggak benar. Nggak benar. Karena ini sholat eling hanya untuk binatang. Binatang. Jadi binatang itu kadang-kadang Oh itu sholat ya? sholat. Atau kucing mungkin mengeong yang kita nggak begitu kenal eongannya. Frekuensinya ya? Frekuensinya itu. Sholat. Itu sholat. Kemudian Oh ya, ya ada itu. Bisa jadi paralel ke ini. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Tak bantu ya. Seandainya Al-Qur'an ini aku turunkan ke gunung, gunungnya hancur. Berkeping-keping karena saking khusyuknya kepadaku, takutnya kepadaku. Jadi gunung yang pecah itu dia khusyuk. Dia sholat kepada Allah, dia takut kepada Allah. Kurang lebih begitu. Ada di surat As-Saff ya. Burung mengepakkan sayap itu juga khusyuk. Nah, dia juga sholat. Oh itu maksudnya. Ya, Jadi mungkin maaf saya potong. Netizen itu kan maha benar. Netizen itu bahasa ini nanti digoreng kan. Makanya saya sudah tahu apa pemikiran mereka itu. Oh gitu. Karena untuk mengetahui isi hati seseorang impossible. Tapi kalau untuk mengetahui alur pemikiran orang itu mudah sebenarnya. Walaupun aku sendiri belum bisa. Piye Mas. Sik balik nang kejawen sik. Jadi salat iling ya. Iling ya. Oh ya wis rapopo rasa salat. Sementing iling ngono ya. Jadi begini. Tong gitu. Manunggaling rasa. Manunggaling rasa. Hong wilah sekaling bawono langgeng. Aku ya iso rek. Kurang lebih seperti itu. Itu kepercayaan saja. Kalau Hindu Buddha, berarti sampean gagal ya. Oh, dudu iki berarti ngono ya. Terus Hindu Buddha sama itu. Ya kurang lebih Hindu Buddha itu kan apa? Hindu Buddha itu kalau Hindu itu dia ada dewa, dia itu menyembah dewa gitu. Dewa Brahma, Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Lah ini kalau saya cerita ya, kemudian saya kaitkan dengan kisah pewayangan, tapi pewayangan itu yang pakem. Ini akan ketemu sebenarnya ini. Coba diceritakan tapi secara umum tidak melukai hati orang-orang Hindu ya, coba. Gimana Mas? Ya otomatis mereka mungkin kalau yang nggak menggunakan ini dia akan terluka. Nah itu di luar konteks lah. Yang penting kita anuannya garis besarnya aja, yuk. Ya dia memuja dewa lah intinya ya. Intinya memuja. Artinya pemujaan. Sedangkan Wisnu, Brahma, Siwa itu masih makhluk. Menurut saya kan waktu itu ya, masih makhluk. Ini tidak perlu dipuja. Tidak perlu dipuja. Karena pertolongan dari mereka bertiga itu apa kan? Kalau Siwa itu dewa perusak, Wisnu itu dewa pemelihara atau apa ya? Yang Brahma itu dewa apalah gitu. Pokoknya antara ada yang perusak, pemelihara, terus apa satu itu? Krishna? Itu. Krishna itu ya Wisnu. Oh. Krishna itu Wisnu. Sing monyet itu apa? Hanoman. Itu masuk juga.
masuk nanti kaitannya kan ke situ, tapi kan berbeda. Nah, ini ada teologinya kalau ini. Oke. Jadi kalau kita harus membahas ini ada part-part lagi. Oke. Itu sekilas aja. Sekilas ya. Oke. Intinya batin. Intinya Saman pernah menyari juga Ya, ke sana. pernah. Oke, yang apa lagi? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha sudah kan? Ya. Terus Kalau Katolik ini lebih menarik lagi ini. Katolik. Katolik ya. Katolik itu ciptaan Yahudi. Katolik itu muncul karena ada kaitannya dengan dewa pagan. Dewa pagan. Ini kerjaannya Paulus. Kerjaannya Paulus. Makanya 300 tahunan setelah disalibnya Judas Iskariot, nah, di situ baru muncullah Kristen itu. Muncullah Kristen itu. Kristen itu kenapa dinamakan Kristen itu Kristiani gitu. Kristiani, kaum Kristiani. Jadi yang disalib itu bukan Isa, mohon maaf untuk Ya, versi Al-Qur'an Judas. Judas Iskariot, dan di situ jelas mereka tidak menyalib, tidak membunuhnya, tetapi seseorang yang diserupakan. Ini jangan sampai ada statement begini, kalau di kita di Islam itu Isa, tapi di Nasrani Yesus, salah. Antara Yesus dengan Isa beda orang gitu. Allah kan mengangkat. Maka ini. Kemudian untuk kitabnya itu kalau Nasrani, sebenarnya kalau kita berbicara Nasrani itu untuk kaum Nabi Musa, bukan sekarang. Sekarang itu Kristiani, bukan Nasrani. Walaupun di dalam Al-Qur'an, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, kepanjangannya. Jadi Nasrani yang zaman Nabi Musa dan Nabi Isa itu yang sudah rusak ajarannya, maka disebut Kristiani. Itu teologinya. Itu teologinya itu kalau mau detail, kalau saya kan begitu masuk saya pelajari gini-gini, nggak begitu detail, dalam hati sudah nggak srek, maka saya tinggalkan gitu. Sambil saya berusaha mencari sebenarnya Yesus itu siapa, Isa itu siapa, Injil itu apa, Bible itu apa, gitu. Kalau Injil itu jelas wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk petunjuk bagi Bani Israel. Oke. Itu Injil. Tapi kalau Bible itu kitab sucinya umat Kristen, mau Protestan mau Katolik sama aja. Itu Bible. Oke. Di dalam kitabnya pun tulisannya The Holy of Bible. Nggak berani dia bilang Injil gitu, nggak berani. Tapi ada gereja Injili, ada jamaah Injili ada. Ya, ayatnya kan juga jelas, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Millah gaya hidup, the way of life. Yang namanya gaya hidup, Rasulullah pun mengatakan sampai masuk ke lubang biawak pun kalian mengikuti. Artinya nggak secara spesifik kita orang Yahudi itu dia masuk ke lubang biawak, enggak. Sesuatu yang nggak masuk akal apabila yang mengatakan itu mereka, kita percaya gitu. Kita nggak mau ikro, padahal Allah ketika menurunkan wahyu kepada Rasulullah pertama kali ikro kan, bacalah. Misal nih, satelit itu kecepatannya, nah ini menyangkut lagi, kalian mau membuli silahkan, kalian membuli. Satelit itu adalah bisnis scan senilai triliunan dolar yang diciptakan oleh Arthur C. Clarke, ahli novelis, bukan diciptakan oleh NASA. Kalian bodoh dan dibodohi, kasihan deh lu. Sebelum lanjut, ya. Jadi gini teman yo, jangan salah paham ya. Apa yang beliau ceritakan itu adalah perjalanan spiritualnya yo. Jadi lakum dinukum waliyatin.
Nek aku dadi sampean tak serap, ya tak serap, bukan dibully ya. Jadi itu tidak bermaksud melecehkan agama lain. Beliau cerita proses spiritualnya ya. Oke, lanjut. Apa tadi satelit iki bahas Bible Melayu nang satelit ya. Ini kan karena Walantardo tadi kan. Oke, Walantardo, Angkal Yahudu ya. The way of life-nya mereka ciptakan saintis. Mereka ciptakan saintis. Sekarang Albert Einstein didewakan, oh dia seorang saintis. Dia menulis rumus-rumus. Orang rumus-rumus yang dia ciptakan itu untuk memperkuat gaya gravitasi bumi. Ya, dia menggunakan apa itu? Kalau saya yang ngomong aja waktu itu ya saya yang terkenal kan. Daydream, mimpi di siang bolong. Untuk menguatkan bahwa gaya gravitasi itu ada. Ini Walantardo tadi, ini masuk ke dalam lubang biawa itu tadi. Sesuatu yang nggak masuk akal karena mereka yang mengkampanyekan, dianggap mereka seorang ilmuwan, maka percaya. Ya enggak? Sekarang menurut teori daydream itu relativitas Einstein, ruang dan waktu itu melengkung sehingga benda itu bisa jatuh. Ada nggak di alam nyata? Kan nggak ada. Tapi kalau dalam angan-angan ada. Gitu. Itu kan mimpi. Namanya juga daydream, mimpi di siang bolong. Tapi yang diajari begitu manggut-manggut. Tapi bagi saya nggak. Otak saya berpikir. Kok bisa? Kok bisa gitu. Itu caranya gitu. Jadi jangan itu, mereka itu menciptakan mind control. Jadi untuk membedah Walantardo, Angkal Yahudu Walanasoro hatta tatabi'a millatahum itu sangat luas dan saat ini sedang terjadi. Ayat Allah yang berbunyi itu sedang terjadi. Kemudian hadis Nabi tentang lubang biaya pun sedang terjadi. Bahkan mohon maaf, salam takdim, seorang ustadz berkali berpercaya dengan adanya NASA itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. NASA itu adalah organisasi hoax senilai 56 triliun per tahun untuk menciptakan mind control. Supaya manusia di dunia ini menjadi bodoh, sehingga kita harus beli pulsa mahal, uang kita dicuri, kita harus selalu disuguhi dengan upgrade model-model bentuk-bentuk mobil, handphone, sepeda motor. Coba hitung, kalau kita mau peduli 1 tahun 2 tahun itu berapa merek otomotif atau merek elektronik yang sudah terupdate, dan kita nggak peduli itu. Ya, kita kan akhirnya menjurus ke sana untuk bagaimana itu keren itu ya, bagaimana harganya berapa sih gitu. Kemudian setelah kita tanya-tanya entah itu di dealer apapun, dealer elektronik atau dealer otomotif, disodorinya pasti hutang, kredit gitu. Kredit. Cara yang paling efektif untuk mengendalikan seseorang itu dengan kredit. Karena kita tergantungan. Kau kan sudah aku beri utang, bayar dong, kan gitu. Kalau kredit kan ada jaminannya toh. 15 juta kita mengajukan kredit, ada nggak jaminannya? Kan ada. Ada. Itu lubang biawak kalau mau dibedah luar jadi, biasa. Jadi jaminannya bisa idealis, harga diri, akal sehat, sehat. Itu bisa jadi jaminan. Jaminan semua. Masuk. Agamanya. Kalau rumah, tanah. Suruh riba diuntal gitu ya. Gitu. Itulah lubang biawak. Mohon maaf untuk ustadz kami. Saya bukan sangat takdim. Mohon maaf ya. Saya sangat menyukai dan saya selalu menyimak tausiahnya Ustadzina, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Rahmat Baikuni. Saya selalu mengikuti karena beliau cara menyampaikan tausiahnya itu sangat-sangat betul gitu.
sangat membantu saya juga, terutama saya dalam menelusuri konspirasi tingkat tinggi ini. Tapi sayang, 1000 sayang, ketika sudah menyangkut tentang NASA, beliau meyakininya. Itu saja. Assalamualaikum Ustadz Rahmat Bayakuni. Kita pernah satu masjid sama beliau di Bandung. Iya. Gak apa-apa, beda pendapat gak apa-apa, ya beda hujah gak apa-apa. Tetap salam takdim ya. Salam takdim saya. Musuh kita bukan Ustadz Rahmat. Bukan. Musuh kita Konspirasi. PKI. Yes. Sampai mana yang tadi? Langsung balik nang ini aja Mas, balik ke Angkal Yahudu tadi. Ini proses Saman mencari agama kan? Ya. Oke, selesailah bab Kristen macam-macam. Sekarang akhirnya Saman menemukan Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Karena Al-Quran begitu dibalik, kalau dibaca itu dari kiri kan. Harusnya kan dari kanan, itu dari kiri dulu. Karena terjemahan Qurannya gitu. Qul huwallah pasti akan menemukan itu. Orang yang Allah berikan petunjuk rata-rata yang sudah saya temui itu membuka Al-Quran dari kiri. Dan dia akan menemukan 3 surat tauhid. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Triqul. Ya, trikul. Makanya kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad. Tereliminasi Nasrani, Kristen itu. Secara teologi. ya. Nah, Islam itu innad dina indallahil Islam. Kemudian kan setelah itu saya mendatangi ustadz. Walaupun sampai nyasar ke Ustadz Wahabi kan gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kan jadi tahu saya gitu loh. Dan caranya saya begini, mohon maaf ya para netizen yang komentar. Oh, Gus Nur, mohon maaf itu tauhidnya, akidahnya, tauhid dan akidahnya Aji itu mohon dibenahi. Terima kasih dari komentar itu, saya terima sekali. Saya dari pencarian saya jelas tauhid dan akidah saya Maturidiyah Asy'ariyah dan fikih saya Syafi'iyah. Saya mengikuti guru-guru kami karena guru-guru kami jelas Syafi'iyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Itu aja. Berarti saya harus bisa menerapkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Jadi saya mengikuti guru karena perintah Allah. Kalau minta dalil, ya itu dalilnya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi karena fikihnya itu Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu kan mustahid, maka jadi madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau itu kan membedah Al-Quran dan Sunnah. Nah, membedah Al-Quran dan Sunnah diramu kemudian diolah supaya generasi setelah beliau itu bisa mempelajari tata cara beribadah secara Islam yang sempurna. Gitu. Supaya para umat Islam itu menjadi umat yang kafah, dalam Islam yang kafah. Kemudian itu kan sudah memenuhi syarat perintah Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Jalannya diramu oleh beliau kan gitu. Jadi prosesnya menemu agama Islam dari baca itu belajar ya. Mendatangi kiai, kemudian saya dibimbing. Terus alasannya harus bagaimana, kemudian dibacakan kitabnya, dibacakan Al-Qur'annya, tafsirnya itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah hakul yakin. Dan kemarin waktu kita hadir di sini sama sempat kita syahadatkan lagi kan? Ya, karena syahadat saya masih di depan Umi. Oke saudaraku, anggaplah selesai ya bab pertama ya. Terus beliau ini ternyata suka baca sejarah dan jujur ya, tadi malam kan beliau hadir di pengajian kita. Dan beliau sempat beliau banyak ngomong dan kami nggak mudeng ngomongan rek, jujur aja rek. Ini tingkat tinggi gitu. Ya ada satu yang menarik dari kalimat Saman kemarin tuh Mas Haji. Sejarah yang benar tuh kamu tidak akan temukan di sekolah. Oh iya. Di sekolah aku bohong kabeh sejarah aku. Piye iku Mas? Sekarang gini aja contoh ya. Tentang masuknya Islam di Indonesia. Nah, dari sini kan mudah kita.
Nabi dan Rasul itu yang Allah utus itu kan ada 124.000 Nabi, 113 Rasul. Itu kan keliling dunia itu beliau-beliau itu. Kenapa kita harus berbicara abad 16 Islam baru masuk? Itu logikaku itu. Nggak mungkin. Hindu Buddha itu baru itu. Katanya agama tertua. Apanya? Hindu Buddha. Sekarang gini. Kalau Hindu Buddha itu agama tertua, sekarang zikir tertua itu apa? Subhanallah kan? Nah, berarti Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah gitu melalui unsur api, angin, air, tanah. Itu kan berarti setelah roh kehidupan itu nyampe ke leher, maka beliau melihat sesuatu yang indah di dalam surga, maka beliau mengatakan subhanallah. Islam. Allah menurunkan agamanya Islam. Jadi Nabi Adam itu seorang muslim. Jadi kalau ini kan kebohongan namanya. Agama tertua di dunia adalah Hindu Buddha. Dari mana asalnya? Oke, gitu maksudnya ya. Jadi sejarah yang ya relatif lah, tapi minimal kebanyakan sejarah yang di sekolah itu memang hoak gitu ya. Salah satunya agama. Agama. Penemu lampu. Thomas Alva Edison itu nggak itu bohong juga. Sing bener siapa? Nikola Tesla. Orang apa itu? Nikola Tesla itu kalau nggak salah dia orang Bulgaria. Dia yang mengatakan bahwa dunia ini real. Dunia ini ada petir, sumber energi besar ada di dunia ini. Dan kita cukup menggunakan sistem wireless, kita akan bisa menjalankan mobil, menghidupkan lampu, menjalankan sepeda motor dan mesin-mesin dengan melalui wireless itu tadi. Pengen bukti, sekarang mobil-mobil sudah menggunakan sistem wireless. Buktikan Mas, piye? Mercedes CLS atau jangan yang CLS terlalu mahal itu harganya itu 4 miliar tuh. Yang harga 500-an juta aja, Kia Sedona. Kia Sedona itu sudah menggunakan charger wireless untuk mengisi baterai handphone yang kosong. Taruh aja dia. Udah masuk sendiri itu setrum tuh. Kemudian ketika handphone itu dipanggil, koordinatnya inti dari segala inti itu kan titik koordinat, nomor itu. Ini yang disembunyikan oleh mereka. Titik koordinat kita tekan, kita hubungi lah, kan nyala itu handphone. Handphone itu ada listriknya. Nah, energi listrik alam terbesar itu apa? Petir. Petir itu triliunan watt itu. Energi petir itu. Kemudian surya itu energi, kemudian air, kemudian panas bumi. Itu semua kalau itu kita manfaatkan semuanya ya, kita manfaat itu masya Allah. Kita nggak harus mahal-mahal biaya beli listrik, tapi cukup kita mungkin ya hanya membeli, ya pasti semua kan harus dibeli, tapi kan nggak akan semahal itu. Yang jelas semua itu sudah Allah sediakan. Panas bumi bisa menghasilkan listrik, ya kan. Kemudian petir itu menghasilkan listrik. Kemudian air itu mengandung listrik, kincir. Kemudian angin itu semua mengandung listrik. Kemudian atmosfer itu jutaan triliun watt itu. Kenapa kita bisa menerima panggilan? Itu sistemnya kan wireless, itu white alice namanya. Nah, itu yang disembunyikan oleh mereka. Kemudian bisnis satelitnya ini yang dimunculkan. Seakan-akan yang namanya sinyal itu mahal. Dengan meluncurkan
satelit scanner itu. Nah, kalau namanya roket itu meluncurnya memang benar meluncur ke atas, tapi kemudian setelah vertikal dia akan horizontal begini dan jatuh ke laut. Siapa yang mau mengedit? Setiap peluncuran roket pasti di pinggir pantai. Coba cari di mana? Pasti di pinggir pantai. Nggak ada di atas gunung. Oke, jadi sejarah itu ya oke, kita terima lah ya. Ya. Berarti sejarah yang di sekolah itu hoak ya, sebagian atau mungkin Iya. sebagian besar ya. Sebagian besar. Ada yang benar, ya mereka tetap pinter. Bener sih, masuk akal sih. PKI aja sekarang kan sudah dirubah-rubah di sekolah itu kan. Iya. Iya benar-benar. Kita kalau mencari bukti di depan mata, kita mau nyari apa lagi kan gitu. Dan itu memang ya kita harus kembalikan. Keruwetan ini memang sudah dinubuahkan kan. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman bahwa sunnah bergantian. Jadi umat Islam ini di fase keempat ini memang diuji betul. Jadi nggak mentang-mentang Islam itu memang agama Allah, kemudian penganutnya itu dijamin surganya, terus nggak diuji kan nggak mungkin. Nggak diuji kan. Nah di fase keempat ini yang beliau katakan adalah fase mulkan jabariyah, fase kediktatoran. Itu sesuai dengan firman Allah yang mengatakan sungguh engkau akan melakukan kerusakan 2 kali dan engkau akan dikuatkan dengan finansial. Setelah itu penghakiman akan diturunkan untuk kaum Yahudi. Dari semua ini adalah walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro itu tadi. Awal mulanya ketika iblis divonis kafir karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Iblis mengatakan begini. Berhubung muncrat. Berhubung engkau hukumi aku kafir ya Allah. Ingat, ada satu terjemahan Al-Quran yang sudah diotak-atik oleh mereka. Berhubung engkau menyesatkan aku ya Allah. Nah, itu jangan. Kita yang benar aja. Berhubung engkau telah menghukumiku kafir ya Allah karena tidak mau bersujud kepada, maka kami akan menyesatkan hamba-hambamu melalui jalanmu yang lurus. Bahasa iblis sudah seperti itu. Kita harus jeli. Iblis akan menghalang-halangi umat Allah, hamba-hamba Allah melalui jalan yang lurus. Gitu kan? Jalan yang lurus akan dihalang-halangi. Dan aku akan menciptakan Tuhan-Tuhan selain engkau ya Allah. Menciptakan sesembahan selain engkau. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau silakanlah kalau buzzer mau membuli Allah anu ya itu terserah Anda. Ada yang dipertuhankan dunia, dipertuhankan jabatan, menyembah. Bahasanya di sini menyembah. Menyembah bapaknya, menyembah ibunya, menyembah hartanya, menyembah berhala entah datak bengak apa itu, bahkan menyembah kiainya. Menyembah kiainya. Wes pokoknya bener salah opo jare Kiai Sableng iku, Mbah Sableng. Ojo ngaji nang liyane pasti salah. Nah, itu. Kudu ngaji nang kene wae. Nah, itu. Salah satunya seperti bahaya itu. Bahaya sekali. Materialistis. Ini saya mempelajari itu. Saya itu selalu mendatangi ahli tafsirnya, ahlinya. Karena di situ ada berita begini. Bertanyalah kepada ahlinya, kata Allah kan begitu. Andai kalian tidak tahu gitu. Bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu kan berarti ahli, orang yang mengerti, berarti ulama. Itu saya simpulkan saja. Dan selama saya mencari itu dan saya selalu mendatangi ulama, kemudian permasalahannya seperti yang saya katakan itu tadi. Topiknya ini saya harus mencari dalilnya gitu. Dan ternyata saya selalu menemukan di dalam Al-Quran. Semakin yakin saya itu. Semakin yakin. Bahkan sampai endingnya yaitu tadi.
dibacakan hadis oleh beliau, hadis lubang biawak. Di sini saya rangkum semuanya kehidupan itu, konspirasi mereka, apapun yang dilakukan mereka, namanya juga way of life. Riba, kita ini digiring kepada kemusyrikan, riba, terus lari dari agama, kemurtatan. Padahal Rasulullah sudah jelas bersabda, Pak, Iya. dosa riba itu yang paling kecil setara menzinahi ibu kandungnya sendiri ya. Tapi karena memang kehebatan Ya. cuci otaknya itu ya. Mind control. Saya kita Brainwash asik kita. aja main Asik. riba ya. Betul. Padahal menzinai ibu kandungnya itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Luar biasa. Oke, gini aja Mas Haji, mengerucut ya kan udah panjang. Mumpung kita ngomong riba ini, berarti yuk kita tutup bab ini, podcast ini, ekonomi sekarang Mas. Ya. Gimana? Ekonomi dulu itu bagaimana? Ekonomi sekarang bagaimana? Ekonomi nanti ke depannya bagaimana? Gini. Ini keren ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahallallahul bay'a wa harramar riba. Allah menghalalkan Jual beli. niaga. Allah nggak berbicara tentang jual beli loh di sini, Oh gitu. tapi niaga, Niaga. mutlak. Berarti sistem ekonomi itu. Bedanya jual beli sama niaga apa? Secara teologi, secara bahasa. Kalau niaga itu melumputi segala bidang, semua tercakup. Kalau jual beli itu terbatas. Oh gitu. Ya, mungkin jual beli lontong, jual beli motor bekas, jual beli apa. Kalau niaga, Niaga mutlak. mutlak. Dari segala lini tentang hal itu. Oke. Wa harrama riba. Karena ini menyangkut finansial. Tinggalkan riba ya. Ya, Oke. menyangkut riba. Bahasanya begitu. Itu saya juga bukan menerjemahkan sendiri. Ini dapat dari beliau yang ahlinya. Oke, mungkin biar Menteri Keuangannya dengerin. Nih Menteri Keuangannya. Oh, nggak akan nyambung. Nggak apa-apa, tetap ngomong aja, nyambung nggak nyambung biar aja. Gimana? Ekonomi dulu, ekonomi sekarang, ekonomi akan datang. Dulu ekonomi kita ketika kita ada di Mulkan Aldon, wah, masya Allah, umat Islam jaya. Gimana coba? Mulkan Aldon. Mulkan Aldon itu kan zaman 1300-an tahun setelah Khulafaur Rasyidin. Jaya ya waktu Jaya, itu ya, jaya. ekonomi ya. Ekonomi meningkat, teknologi. Mereka memang belum merealisasikan tentang teknologi modern, tapi sudah menulis. Yang akhirnya diimplementasikan oleh mereka itu. Yang saat ini kita punya ini, mic, punya lampu, punya pesawat. Itu semua itu ciptaan kita, ciptaan ulama-ulama kita. Mulkan Aldon. Ya, zaman Mulkan Aldon. Konsepnya, blueprintnya. Yes. Bahkan yang menemukan sistem aerodinamis yang akhirnya dipakai untuk pesawat dan lain sebagainya itu ulama di Andalusia waktu itu. Oke. Jam itu waktu itu. Jadi dulu pernah jaya ya ekonomi Iya, ya. ekonomi. Nggak ada riba. Ya, nggak ada riba karena menggunakan sistem syariah. Nggak ada pajak. Nggak ada pajak. Hanya 2,5% dari harta yang sudah kena nisab. Oke, betul. Itu ekonomi itu seperti itu. Itu perniagaan. Berniagaan itu perjalanan siklus ekonomi. Oke. Terus Mas Haji? Itu lebih luas lagi lah pembahasannya gitu. Ya. Setelah abad pencerahan, wah, ini, tapi harus saya potong ya. Iya, dipotong aja, nggak apa-apa. Tapi kan ya Ngantuk uang-uangnya. setelah abad pencerahan, setelah Rothschild mendirikan sebuah negara, kemudian diawali dengan konsesi bank. Rothschild itu sapa rek? Jelas no. Rothschild itu sapa? Dia ya yang kalau Sri Mulyani itu, Sri Mulyani mengatakan 1% dari penduduk dunia yang menguasai dunia itu orangnya. Oh, Rothschild itu. Oke. Rothschild itu. Ya, dia yang apa namanya? Ketika dia mengadu domba antara Perancis dan Inggris, anak-anaknya itu kan, yang dia sebarkan anaknya ada 5 itu. Yang paling cerdas itu ditanam di Inggris, namanya Nathan Rothschild itu.
selalu menggunakan Rothschild. Kalau yang di ini namanya Jacob Rothschild. Maka ketika terjadi peperangan antara Napoleon Bonaparte dan Raja Philip atau raja siapa itu nggak tahu, lupa ya. Ya nanti biar dicari sendiri. Itu kan akhirnya apa? Jacobsin dia dapat konsesi mendirikan bank yang namanya Bank of Prancis atau Bank of Paris apalah namanya. Kemudian si Nathan Rothschild dia dapat konsesi, dia mendirikan bank di England, Bank of England. Itu. Kemudian apa kata dia? Siapapun rajanya, siapapun yang memerintah Prancis ataupun Inggris, izinkan saya untuk mencetak uang. Nggak bisa berbuat apa-apa Napoleon sama Raja Philip. Karena biayanya dibiayai oleh dia. Berarti perang itu memang dia ciptakan, kalah menang dia yang untung. Yes. The war of money. Kalau orang Jepang time of money, kalau dia lebih sadis, the war of money. Perang adalah uang. Ganas. Itu sesuai dengan kalian sungguh akan melakukan kerusakan 2 kali dan kalian akan dikuatkan dengan finansial dan penghakimannya sebentar lagi insya Allah lah. Gitu. Ini saya serampangan aja dulu lah. Kemudian itu jangan bilang kalau bank-bank yang ada di setiap negara itu milik Prancis, milik Inggris. Itu semua swasta. Bahkan Bank Dunia yang namanya Federal Reserve itu didirikan juga oleh David Rockefeller. Dia agen terbesarnya melalui Jacobsin. Dia akhirnya mempunyai dapat konsesi mendirikan Federal Reserve Bank atau yang bisa dikatakan Bank Dunia itu. Akhirnya dia mencetak dolar. Dolar itulah sebagai patokan uang untuk dijadikan monetary system. Untuk ini kan bagaimana? Cetak dolar yang banyak, kemudian disebar, bikin kredit yang lunak, kemudian naikkan likuiditasnya, ketatkan likuiditasnya, kemudian naikkan suku bunganya, diam-diam. Dolar ditarik, langka dolar jadinya. Pun seperti itu dengan rupiah. Gitu. Tapi apakah dolar itu akan hancur? Hancur karena dolar juga berubah, karena dolar dicetak atas dasar obligasi. Itu semua akan kolaps. Aku paham Dede, tapi sama nggak paham ya. Ya wes, iku intine ngene lah, lek tagar cekak ngelu netizen ya, Jamaah Gus Nur cekak ngelu. Ya itulah intinya kita sudah dibawa ke lubang biawak, itulah intinya. Kita sudah masuk ke lubang biawak. Jauh dari syariat wes ya. Oke, next. Nah, saiki kita mikir solusi aja. Solusi. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti kita harus kembali kepada ittaqullaha atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Delok ulil amri ne sik lek jare aku. Nah, kenapa di situ kok Allah langsung ulil amri kalau atiullah. Betul. Atiur rasul. Begitu ulil amri kata-kata perintah taatnya dibuang. Nek ulil amri ne kok sampean gelem aku taat. Ulil amri jelas seseorang yang memimpin berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu ulil amri. Ya. Itu. Berarti ujung-ujungnya kita bahas dinar ya. Ya. Kita memang akan kembali ke dinar dan dirham. Karena sebenarnya uang mata uang ya. Kita nggak bisa mengatakan uang-uang yang beredar itu sebagai uang benar karena itu adalah mata uang. Kenapa saya bilang mata uang? Karena inflasi. Kalau uang dia akan tetap Rp1 ya Rp1. Tapi uang itu selalu berubah-ubah, maka dinamakan mata uang. Mana? Ambilkan Mas, mumpung ngomong ini ya. Mana tadi? Ibu Lina mana Ibu Lina? Kita juga sudah bukan hanya teori Mas, kita sudah melaksanakan itu. Betul. Kita sudah punya dirham, kita sudah punya emas, kita sudah bisnis itu. Mantap. Gitu ya. Bahkan kita sudah mulai bisnis ini nih, GN13 akan meluncing produk baru, jas
GN13. Sama tak gawe nonggo. Tapi sama gak cocok gawe jas. Aku rasa seneng. Iya, gak cocok. Mana masnya? Coba lihat. Saya mau pakai jas, tapi jas yang sistem kayak gini aja. Nggak pakai gini, nggak pakai gini. Oke, siap. Nah ini ya. Oke, sebelum saya cerita ini, Mas, Ya. Saman kasih anu dulu, Saman kasih pengantar dulu. Ya. Benarkah ini bisa menjadi solusi? Nah, coba ini apa? Saya setahunya, oke, sebelum Saman ngomong, tak aku sih ngomong ya. Yang setahu saya yang sering dijadikan analogi oleh teman-teman komunitas Dirham Mas dan seterusnya itu kurang lebihnya begini. Kurang lebihnya begini. Ini bahasa sederhana, bahasa awam. Nah, ini aja. Nah, ini aja. Nih Mas Parman. Zaman Rasulullah, nah ini yang sering kita paling sederhana. Ya. 1 dirham itu dapat 1 ekor kambing. Ya. Zaman Rasulullah ya. Betul. Dan ternyata sekarang 2020 itu 1 dirham. Kalau kita belikan kambing dapat 2 ekor kambing. Bahkan 3 ekor kambing. Neng cilik-cilik. Ya yang penting kan nggak inflasi toh Mas. Enggak. Zaman Nabi Adam sampai kiamat besok yang namanya emas tidak akan mengenal istilah Inflasi. inflasi. Wis iku sing tak imani Mas. Yes. Sing tak cekeli kuwi wis. Terus kita punya analogi juga gini misalnya, ini Mas. Kita sekarang juga bisnis ini. Ya, kita jual beli ini dan kita nabung ini gitu. Ya. Kalau saldo itu jarang ada uang, tapi ini yang numpuk. Gitu kan. Kita punya analogi gini. Misalkan ini ya. Nah, ini yang orang-orang yang masih ke lubang biawak tadi itu ya. Ini sering sudah dipaparkan oleh pakar-pakar riba. Ini misalkan uang 1 juta ini Mas Parman ya, Ibu, Bunda, Pak Re. Ini uang 1 juta ini. Keren, dibelikan apapun bisa. Kalau Mas Parman atau orang-orang yang di studio ini tak kasih uang 1 juta ini, mau nggak? Ini halal ini, halal ini. Mas Parman mau sama tak kasih uang 1 juta ini? Mau? Mau lah. Mau, nggak mungkin tidak mau. Mau ya. Tapi gini sekarang, perhatikan. Tapi saya juga ada keperluan, saya ada kebutuhan masalahnya. Ya apa lek dibagi loro ae. Duit 1 juta iki yo. Nah, sama separuh aku separuh. Mau ndak? Wah, dijawab, dibantah. Laku ndak ini? Hitungan detik hilang nilainya. Ya. Marwahnya, harga dirinya, nilainya, Semua hilang. idealis, akhlaknya, tata kerama, peradabannya nilai hilang. Hilang. Nah, saiki iki Mas. Ada yang 10 gram tadi. Tak ambilkan yang 5 gram ya. Ah. Mas Parman mau? 5 gram loh ini, 1 gramnya 1 juta loh sekarang. Piro sak gramnya? 1.100.000 lah ya. Mau Mas? Tapi saya ada kebutuhan Mas. Ya boleh bagi loro. Tak cuil ya, tek dibagi loro. Mau? Mau. Masih ada nilainya. Masih ada nilainya. Lah apa kamu ke lubang biawak itu? Gitu ya, kurang lebihnya begitu Mas. Makanya ayo mulai sekarang dirubah. Saya pernah baca buku Think Dinar. Wah keren. Kamu boleh menghayal setinggi langit, mau kuliah, mau haji, mau umroh, mau beli mobil, beli apartemen apapun, semuanya bisa murah, bisa kecil asal kamu think dinar, berpikir dinar. Ya. Jadi mulai sekarang sih aku sih marun sampean entek sampean ya. Jadi mulai sekarang ayo teman, bisnis investasi ya. Jangan investasi mobil. Punya modal jual beli mobil. Ndak ada teman ya. Sampean beli mobil anyar teko showroom 500 juta, metu sak jam mudhun pisan. Iya. Ya kan, jangan jual beli mobil, jangan jual beli tanah boleh lah, tapi ini anti rugi, anti inflasi, anti riba. Iya. Kurang lebih begitu, menguntungkan ini. Ya untuk investasi nanti tak kasih nomor narah hubungnya lah. Boleh beli ke saya, Gus, tapi kan mahal kalau mau bisnis ini. Sekarang sudah ada solusinya ini loh Mas. Ini senilai 30-40 juta ini.
Ini loh sekarang sudah ada solusinya kalau Saman mau 0,01 gram 0,05 gram ini loh barangnya. Ini harganya 80.000. Nggak ada inflasinya. Nanti anakmu punya cucu, cici, cucut naik. Waduh, gak punya modal aku Gus. Yang ini 80.000. Nah, sudah nanti tak kasih narabungnya. Nih saya nyelengi. Ini banyak ini di sana masih banyak. Tuh. Ini emas semua ini dari 1 gram, 5 gram, 10 gram ada semua. Kemarin yang kita jual kemarin apa? Dinar. Jadi kemarin itu saya beli mobil teman ya. Ceritanya tuh beli mobil. Ya niat nolong lah ya. BPKB-nya di bank. BPKB-nya ya. Akhirnya ya di bank dan itu bank Islam. Pesantren besar punya koperasi gitu ceritanya ya. Saya nggak sebut nama pesantrennya ya. Ini pencerahan teman. BPKB-nya itu ada di situ 65 juta di Gaden. Sudah akhirnya mobilnya saya beli, saya bayar, mobil saya pakai. Saya nggak mikir BPKB, nantilah tak ambil gitu kan. Tahu-tahu seminggu yang lalu saya ditelepon sama yang punya, Gus, mohon maaf harus bayar 1,5 juta bunganya. Bunganya BPKB itu, loh, kaget saya. Sekarang waktunya bayar bunga. Jadi tiap bulan tuh bayar 1,5 juta Mas. Pokoknya 65 BPKB di situ. Loh. Saya bilang gini sama yang punya mobil, Pak, iku sing bayar aku ta. Loh iya untuk mobilnya Gus Nur sekarang. Gendeng mangan bom ah. Waduh, Kualat itu. wes akhirnya karena uang kurang kita jual dinar kemarin 4 keping ya. Kita jual 4 keping laku 11 juta seminggu yang lalu. 10 hari lalu ya, laku 11 juta Mas. Tak jual 4 keping, tak tebuskan BPKB itu. Sekarang dapat kabar saya Mas, udah naik 8 juta. Baru seminggu yang lalu. Iya, sekarang 18 ya. 18.700. Padahal seminggu yang lalu kita jual masih 11 juta. Sekarang 18.700.000. Ngono gak tak dolno Mas, tak utangno Mas Parman ae ngono ya. Ngambil BPKB-nya itu loh. Aduh tuh, ngeri teman. Ya barakallah, ini keajaiban dunia juga ini. Seminggu loh naik 8 juta. Ya, sekarang BPKB-nya sudah saya ambil, sudah Masya Allah. Dan saya heran tuh, itu pesantren makan riba. Nah itulah, ya itu kan kata Ustadz Andre kemarin apa? Iya. Terus Mas sama saya bahas lagi sebagai penutup ya. Iya. Kita sudah hampir 1 jam. Kira-kira bisnis ini, investasi ini menurut jenengan bagaimana? Atau segala solusi untuk teman-teman? Memang baik ya, karena itu emas. Kalau namanya emas itu kan, ya memang emas itu uang. Cuman sebelum efektif saat ini kita belum on system gitu. Yang harus kita pikirkan adalah on Kita systemnya. sementara masih ngikuti biawak dulu lah. Ya, cuman itu ada sampahnya Gus. Sampah itu yang harus harus dibenerin. Di recycle bin. Yes. Jadi kita harus cara menghancurkan itu, cara menghancurkan sistem Dajjal ya menggunakan sistemnya. Gitu. Jangan menggunakan senjata kita. Itu. Yang namanya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka mempersiapkan tipu daya. Allah pun siapkan tipu daya. Betul. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka siapkan sistem Dajjal, sistem yang menguntungkan segelintir orang. Allah pun siapkan sistem. Betul. Itu caranya. Terus yang menjalankan siapa? Orang-orang yang sudah ditandai. Karena Rasulullah juga kan begitu. Ada bahasa Rasulullah yang seperti itulah. Jadi orang per orang itu memang ada yang ditunjuk. Kan segala sesuatu itu atas kehendaknya dan ridhonya. Siapapun yang mendapatkan kehendak dan ridhonya itu yang dia tuh. Dan itu ada tandanya. Karena Indonesia itu unik. Indonesia itu bukan negara-negara yang gampang. Dimasukin ini jeret. Memang iya banyak yang masuk lubang biawak, tapi 2/3 itu dijamin oleh Allah itu. Oh gitu ya, dijaga ya. Iya dijaga. Sedikit
Nah itu saya bukan asal ngomong kan, saya belajar juga gitu loh. Saya belajar hadis itu bunyinya begini dan dibacakan oleh ahlinya, bukan saya belajar sendiri buka kitab di Google. Jangan salah sangka. Belajar hadis, belajar Al-Quran menggunakan terjemahan dijamin sesat. Apalagi Al-Quran. Al-Quran itu ada ayat mutasabihat, ada ayat muhkamat. Udah di warning sama Allah. Orang yang hatinya cenderung sesat, pasti dia akan menggunakan ayat mutasabihat. Allah di aras. Nah itu. Itu mutasabihat. Nggak boleh. Kita harus, katanya kan bertanyalah kepada ahli zikir, kata Allah. Itu saya pegang. Jadi kita itu harus pakai ini. Bukan berarti Al-Quran itu harus kita logikakan gitu loh. Allah itu kalau kita logikakan deket sekali, Allah itu deket sekali, sangat deket Allah itu. Seperti urat leher ya. Ya, lebih deket dari urat. Itu kita logikakan. Itu yang dilakukan oleh Yahudi. Yahudi untuk melaksanakan aksinya ini, membuat sistem-sistem yang menjerat seperti ini, mempelajari Al-Quran. Kalau ingin tahu. Dan dia mengabdikan dirinya. Gus Nur kan pernah cerita, kalau tukang santet di dalam kamar WC-nya banyak Al-Quran, betul nggak? Nah itu aja sudah menjadi contoh. Mereka ahli tafsir, mereka kuasa itu tafsir itu. Bahkan mereka ciptakan semua ulama-ulama. Maka jadilah ulama yang liberal itu, ulama yang dikatakan apalah, ulama yang ya seperti itu. Nah itu udah di warning kan gitu ya. Nah itu. Nah solusi untuk ekonomi, bersihkan dulu Gus Nur sampahnya. Tegas saya ini. Iya. Insya Allah. Sampean punya nama Karomah 13. Karomah itu kan tenaga yang di dalam. Betul. Tenaga yang di dalam itu sebenarnya cuma 11. Kemudian ditutup dengan 2 perkara menjadi 13. Itu yang digunakan Yahudi. Kita harus menggunakan itu juga. Orang ya. Tapi ojo dibuka di gini, rahasiaku ojo. Maka temui. Sampean temui. Aku tak seneng ini ya, kesel ya. Sampean temui itu solusi. Karena nggak banyak. Sampah itu nggak banyak sampah itu. Cuma 558 juta triliun. Hanya itu. Hanya sekitar itu. Dan itu sudah ready. Oke, cut ya. Jadi gini teman, alhamdulillah. Wes yo, mari apa meneh? Ya, gitu aja. Masya Allah. Kalau mau lebih detail ya silakan kita konsultasi, oke saja gitu. Oke, jadi Anda yang minat untuk beli dinar, beli dirham atau konsultasi tentang emas apapun dunia emas, boleh hubungi saya ya, Dinara hubung saya. Catat ya, 081 2526 99917, atau kalau mau langsung beli boleh ke nomor ini konsultasi ya, 0877 8100 6786. Gus, aku kate tuku dinare, aku tanya lagi dinare, aku kate belajar dunia dinar, investasi dinar, boleh. Yang jelas ini bukan lubang biawak, yang jelas tidak ada inflasinya, yang jelas tidak ada ruginya, yang jelas tidak ada batilnya. Udah itu aja intinya ya. Saya siap menjembatani itu. Satu lagi, tidak lama kita akan launching GN13 Tailor. Kita bergerak di bidang segala macam seragam seluruh Indonesia. Jadi sama nggak usah repot-repot. Gus, rumahku Bali, saya mau pesen tapi saya nggak ada waktu untuk ke Malang. Tapi saya percaya sama garapannya GN. Nanti GN akan ngirim tukang ukurnya ke Bali. Ngono Mas. Jadi nanti tukang ukurnya ke Bali. Ojo siji tapi rek lenang Bali yo. Diukur. Gus, aku punya kantor, karyawanku 20. Kita akan kirim tukang ukur ke sana, diukur di sana. Kita bawa sampel kainnya, kita garap.
membangkitkan ekonomi umat. Gitu. Cuman sekali lagi ya, Apa? dinar itu belum bisa kita gunakan secara efisien. Kan itu tadi. Oke, ya untuk investasi aja lah. Baru investasi. Kita belum bisa menggunakan. Saman kalau punya tanah, yo sewaktu-waktu butuh didol saiki gak payu ngono lho. Lemas iku butuh rek didol saiki payu. Jam 2 malam nggak ada toko buka, ketuk aja GN13 buka. Ngono ya Mas Haji ya. Iya. Mas Warman, hari ini sampean ukur bikinkan blazer atau apa semi jas bonus dari GN13. Aku lek ngarani sampean iku termasuk ulama sajane. Wah, Loh kan ulama itu kan luas, orang yang ahli di bidangnya kan ngono. Aku punya keyakinan gini. Seorang petani, dia lagi memberikan penyuluhan kepada petani di bidang tani, maka dia ulama di bidang petani. ya. Kan ngono. Ulama itu kan apa maknanya? Orang yang berilmu, ya berilmu orang lah. yang berilmu gitu. Ya sampean kan berilmu mulai mau. Aku masuk loker sama mau. Gak paham aku. Ini bicara ini belum tentang virus corona. Kalau dibahas Yo bersambung lah next ya. Masya Allah. Ya wes ya. Narah hubung 081 2526 99917. Telepon butuh apapun, produk GN semuanya ada di sini membangkitkan ekonomi umat. Akhiri sampai ketemu di ngobrol selanjutnya. Mudah-mudahan Mas Haji bisa hadir ke sini untuk yang ketiga kalinya. Minta doa restunya, saya besok berangkat ke Medan, Lampung selama 12 hari. Infak berasnya sudah kita atur timnya untuk menyebarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Keren Mas Haji, alhamdulillah. Nggak bawa ukuran meteran Mas.